Lanjutkan pada buku kita, beginilah seharusnya mendidik anak. Dan kita sudah masuk sekarang ke pasal yang kedua, masalah pendidikan seks kepada anak menurut ajaran Islam. Karena cukup banyak kendala yang kadang-kadang dihadapi oleh orang tua pada saat menjawab pertanyaan anak-anak. Ya. Kenapa ibu hamil? Kenapa ibu dan ayah tidur berdua? Kenapa kami tidak bisa tidur? Gitu kan? Atau misalnya ya, kalau saya atau anak perempuan mengatakan saya juga ingin hamil padahal dia masih kecil sebagaimana ibu hamil misalnya, ini kan semua pertanyaan dan yang serupa dengan itu ya, yang kemungkinan besar tentu akan membuat orang tua bingung dalam menjawabnya. Tapi dalam Islam ada diajarkan metode-metode tertentu dalam menyampaikan kepada anak. Tentu yang pertama sudah kita bahas bahasan kita tentang larangan membenci anak perempuan dan bagaimana hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Dan insya Allah kita masuk sekarang ke pasal kedua, masalah pendidikan seks ini. Kata penulis, aturan Islam tentang pendidikan seks untuk anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan seluruh yang ada semuanya. Dan Allah menjadikan di dalamnya rahasia untuk kelangsungan hidup manusia. Adapun keturunan, makin bertambah banyaknya jumlah mereka dan diciptakannya rasa suka terhadap lawan jenis. Hal itu supaya terjadi kehidupan secara terus-menerus. Maksudnya tanpa ada kecenderungan dengan lawan jenis, tidak mungkin ada populasi manusia. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak saling suka, Allah tidak tanamkan itu, maka secara otomatis tidak akan ada interaksi biologis dan tidak ada manusia. Gitu ya. Adapun aturan Islam dan syariatnya telah menetapkan waktu munculnya rasa suka dalam diri seseorang kepada lawan jenisnya dan menamainya dengan masa-masa taklif atau terkena beban kewajiban, yakni bila seorang anak telah mencapai umur tersebut, maka segala tindakan yang dilakukannya akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya balik. Kita istilahkan dengan balik. Islam sangat memperhatikan perkembangan anak dengan benar dan penuh keseimbangan dalam segala urusan tanpa melampaui batas dan menyia-nyiakannya. Dan agar Islam menjaga seorang anak muslim menjadi seimbang, mulai dini dia juga mendorong keras agar para orang tua menanamkan prinsip-prinsip dan asas-asas yang benar kepada anak, di mana prinsip-prinsip tersebut akan menata, menertibkan dan menyeimbangkan keinginannya sejak dini supaya dia tumbuh secara seimbang, benar dan teratur. Prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, ajarkan kepada mereka meminta izin. Islam sangat menekankan pendidikan terhadap anak sejak usia dini secara bertahap, yakni ketika mereka masih kanak-kanak, seperti mengajarkan adab meminta izin, di samping mengurus dan juga mengarahkan mereka. Kita mendapati dalam Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama telah memberikan batas bagi anak kecil agar meminta izin sebelum masuk kamar orang tua dalam 3 waktu yang amat penting, yaitu sebelum sholat subuh, pada siang hari waktu tidur siang, dan setelah sholat isya, di mana waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu buat tidur dan istirahat bagi orang tua pada saat mereka memakai pakaian ringan dan juga dalam kondisi tidak boleh terlihat. Oleh karena itu, Islam mewajibkan adab meminta izin dan mengajarkan hal tersebut dimulai dari sejak kecil di tahap awal mereka belajar. Juga ketika mereka telah dewasa mencapai umur balik, yakni umur taklif, kena beban hukum, maka dia telah wajib meminta izin di rumah pada saat hendak menemui kedua orang tuanya, kapanpun dan di tempat manapun, serta tiap kali dia mendapati pintu kamar orang tua dalam keadaan tertutup. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 58. Jadi sebelum saya baca dalilnya, kalau belum balik, diajarkan untuk terbiasa ketuk pintu kalau mau masuk, ucapkan salam,
Dan di waktu-waktu yang Allah sebutkan ini dianjurkan agar mereka minta izin. Selain waktu ini boleh tidak minta izin. Karena umumnya di waktu-waktu yang disebutkan dalam ayat sebentar lagi kita baca adalah waktu di mana orang istirahat, suami istri. Dan biasanya kalau istirahat di ranjang umumnya terjadi interaksi biologis. Selain waktu ini tentu boleh saja anak masuk ya, ketemu sama orang tuanya, terutama sebelum balik. Kalau sudah balik beda hukumnya. Setiap waktu ingin ketemu orang tua harus izin, terutama kalau orang tua lagi dalam kamar. Ya, tidak boleh spontanitas buka pintu kamar orang tua. Ini semua karena orang tuanya tidak tanamkan, maka akhirnya terjadilah ya, yang tidak diinginkan. Mereka mendapati orang tuanya lagi biologis, lagi terbuka pakaiannya dan seterusnya. Ya. Masuk dalam masalah ini tentunya dianjurkan agar di depan anak-anak tidak menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka ya, selama mereka masih ada. Masuk dalamnya juga tidak boleh mengajak anak-anak terbiasa tidur dengan orang tua, kecuali di masa mereka masih balita. Tapi kalau sudah mulai beranjak anak-anak, sudah mulai banyak bertanya, maka harus atau sudah mulai bisa berbicara 3 tahun, 4 tahun itu dianjurkan untuk tidur sendiri. Masuk dalamnya juga tidak boleh orang tua mandi di depan anak-anaknya dalam kondisi telanjang gitu kan. Karena mereka sudah mulai melihat dan itu bisa saja dengan polosnya dia menceritakan kepada teman-temannya. Ya, bahwasanya pada saat ayah mandi, ibu mandi, saya melihatnya, saya begini dan begitu gitu kan. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa ibu beda badannya sama saya kalau anak perempuan ya. Itu pernah terjadi, pernah anak saya menanyakan itu kepada istri saya gitu, walaupun mungkin bukan dalam kondisi saya lagi mandi ya, tapi dia bingung jawabnya, dia tanya kepada saya. Jadi pertanyaan anak perempuan saya, kenapa dada saya nggak seperti Umi gitu kan, dia masih kecil. Ini karena dia melihat itu, kalau dia tidak melihat kan dia tidak akan bertanya. Tapi karena sering diperlihatkan, maka secara otomatis akan muncul pertanyaan. Itu contoh-contohnya. Jadi usahakan pada saat mandi memang ibu dan bapak di kamar mandi menguncinya, anak-anak tidak boleh masuk. Alasan apapun, jangan bilang karena masih kecil. Kalau mau mandikan dia, jangan ikutkan dia mandi bersama kita. Gitu kan? Karena kita tidak tahu apa yang sedang terlintas di benak dia pada saat melihat kita menggosok sabun, pada saat kita apalah yang melakukan pada saat mandi, kita tidak tahu, kadang-kadang kita lalai. Maka itu jangan sampai terekam oleh mereka. Biasakan mereka tidak pernah melihat itu gitu ya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum wa min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya 3 awratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kalian miliki, dan orang-orang yang belum balik, masih anak-anak, di antara kalian meminta izin kepada kalian pada 3 kali kesempatan, 3 waktu. Jadi tidak boleh tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam kamar, walaupun pembantu di rumah. Yaitu sebelum sholat subuh, karena umumnya orang waktu tidur ini. Dan biasa orang tidur wajar menggunakan pakaian-pakaian yang ringan, terbuka dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari. Karena ada istilah kailula ya, tidur siang. Tidur siang itu bagian daripada agama. Bagi bapak ibu yang tidak punya kegiatan mendesak di siang hari dan dia bisa gunakan untuk istirahat, itu bagian dari syariat. Nabi SAW mengatakan berkailulalah karena syaitan tidak berkailulah. Ya, umumnya ulama mengatakan waktunya antara duhur sama asar, walaupun beberapa saat saja gitu, dia gunakan berapa menit, tapi dia berkailulah. Kemudian yang ketiga, setelah sholat isya.
sunnah Nabi SAW dan bagian dari syariat kita, setelah Isya tidak ada aktivitas kecuali istirahat. Ya. Tentu ada keadaan tertentu seperti misalnya kedatangan tamu, takziah, ya, ada terjadi permasalahan besar yang harus dipecahkan secara kekeluargaan, itu lain. Ada undangan makan, ada pengajian, itu beda. Tapi kalau lagi tidak ada kegiatan, maka dianjurkan agar segera istirahat setelah Isya. Dan Nabi SAW melarang begadang tanpa ada udzur, ya, tanpa ada udzur. Itulah 3 waktu aurat dari kalian yang harus tidak boleh anak kecil kita masuk nyelonong ke dalam kamar sebelum subuh, waktu siang dari duhur ke asar, kalau memang tidur siang ya. Tapi kalau tidak dalam kamar, lagi di meja makan, lagi tidak ada masalah mereka interaksi. Ini kita bicara agar mendidik mereka secara biologis ya. Mereka tidak terbiasa melihat kondisi orang tuanya dalam kondisi terbuka ya. Dan juga selepas sholat Isya bila sudah mau tidur. Tidak ada dosa kata Allah dari kalian dan tidak pula bagi mereka selain 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kalian. Sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Jadi saya mohon maaf saya sampaikan terutama ibu-ibu. Tidak boleh membiasakan anak-anak tidur bersama. Jangan bilang ini anak masih kecil, kecuali memang tidak ada yang jaga. Tapi kalau bisa, sudah mulai dewasa, apalagi ada babysitter atau ada pembantunya, bisa temani anak tidur, berikan hak suami. Gak boleh paksakan. Ada orang sampai 3 anaknya, 3 semua tidur dengan dia. Kalau suaminya minta waktu gak ada. Akhirnya sembunyi-sembunyi di belakang selimut, bawa selimut. Anaknya bisa tahu. Anaknya kadang-kadang pura-pura tidur. Pernah terjadi ada kerabat kami begitu. Anaknya laki-laki itu umurnya 3 tahun. Masih 3 tahun. 3 tahun atau 3 atau 4 tahun lah. Saya lupa kejadian sekian tahun yang lalu. Itu ada tamu datang, tamu orang tuanya datang, punya anak perempuan. Umurnya masih kecil. Umurnya beda setahun sama anak ini. Kalau ini anak 4 tahun, anak itu perempuan itu 3 tahun. Lagi asyik ngobrol orang tuanya, saya kebetulan lagi ada di situ juga. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya bertamu juga, lagi asyik ngobrol, keluarga begitu. Terus tiba-tiba ngomong, mana si fulan? Tanya anak itu. Ibunya berdiri. Tiba-tiba ibunya dari dalam datang, terus ngobrol, bilang, oh lihat anak ini. Ternyata anak itu lagi ngajak anaknya tamu yang perempuan masuk ke dalam kamar orang tuanya, tidur di atas ranjang, nutup dirinya dengan selimut. Jadi apa yang dilihat sama orang tuanya dilakukan sama anak perempuan, padahal dia tidak paham apa yang sedang dia lakukan, tapi minimal dia melakukan gerakan yang sama. Itu kenapa? Karena anak ini selalu diajak tidur sama orang tuanya. Kita tidak bicara kasus kalau nggak ada pembantu, rumahnya sempit, itu beda. Tapi itu pun berarti apa boleh buat orang tuanya harus berkorban pada saat melakukan biologis dia lakukan di tempat lain, tidak di hadapan anak. Walaupun anak itu dianggap tidur, ya. Karena kalau dianggap tidur itu bisa saja kelihatan tidak, tapi sebenarnya tidak. Dia melihat, dia memperhatikan. Dan beda rekaman anak dengan kita ya. Misalnya contoh, kita tentu tidak boleh nonton. Tapi kalau misalnya ada orang nonton film barat, ciuman, kita orang dewasa fahamnya, oh itu cara orang barat. Kadang-kadang kita pun terpengaruh, gitu kan? Kalau kita tonton, karena mata ini connect sama hati manusia. Tapi kalau anak kecil yang nonton, apa yang direkam pada benaknya? Dia tidak berpikir seperti bapak ibu. Dia tidak bilang, oh itu orang barat. Enggak. Oh kalau saya besar, saya harus begitu. Itu rekaman anak-anak. Maka terekamlah di benak dia, kalau besar dia harus punya lawan jenis, dia harus menciumnya di jalanan misalnya. Sebagaimana tontonan tersebut. Itu bahaya sekali. Begitulah juga pada saat dia melihat interaksi biologis antara orang tuanya. Kalau hanya sekedar seorang istri cium tangan suaminya, atau mungkin seorang suami pada saat mau keluar mengecup kening istrinya, mungkinlah. Tapi bermesra-mesraan, ya, berciuman bibir, berpeluk-pelukan, apalagi sampai menunjukkan mau melakukan biologis, atau seakan-akan anaknya nggak paham, padahal mereka melakukannya di depan ini semua sama sekali tidak benar, dan ini merusak ya, fitrah biologis si anak itu sendiri.
Ini berbahaya sekali tentunya, tanpa disadari dia akan lakukan perbuatan-perbuatan itu. Ada banyak kasus terjadi, ada dalam kasus juga anak-anak karena sering lihat orang tuanya begitu, apalagi orang tuanya kadang-kadang meninggalkan film-film tidak benar, dengan alasan mereka menonton berdua saja, berikut mereka aktivitas, anaknya tahu tempatnya di mana, ya, orang tuanya pikir nggak paham, dikasih masuk lah di DVD-nya, atau mungkin sekarang sudah ada YouTube segala macam, mereka tonton. Akhirnya yang mereka lakukan adalah pernah terjadi di Indonesia itu. Jadi si kakak pulang melihat waktu zaman dulu masih ada DVD ya, atau CD itu diputar, nonton film itu, dia karena orang tua lagi tidak ada di rumah, lagi tidak ada orang, adiknya dia SMA, adiknya SMP, pulang perempuan ikut nonton, akhirnya terjadi biologis. Karena syahwatnya sudah bangkit, akhirnya terjadi interaksi biologis antara adik kakak, dan ini bahaya, zina yang paling berat, berzina dengan mahram, ya, antara ibu sama anak, ayah sama anak, ataupun antara saudara sama saudarinya, seperti itulah. Maka ini contoh-contoh tentunya yang harus kita jaga. Kata beliau, inilah Islam. Karenanya Anda wahai pendidik harus mengajarkan adab meminta izin kepada mereka di 3 waktu ini. Demikian juga kepada para pelayan dan anak-anak yang belum balik, supaya mata mereka tidak melihat aurat kedua orang tuanya yang bisa menimbulkan mudarat buat anak-anak, dan agar mereka tidak mempelajari sesuatu yang belum mereka fahami. Sebab bisa saja hal itu tetap terus ada dalam ingatannya, dan pekerti yang dijalani orang tuanya akan menjadi cermin berfikirnya. Karena inilah kedua orang tua bisa kehilangan kehormatan dan teladan di mata anak-anak, hingga mereka akan mempelajari pekerti yang tidak pantas untuknya. Oleh karena itu kedua orang tua adalah panutan dan contoh tertinggi. Mereka adalah orang yang paling berharga bagi kehidupan sekecil dalam tahapan ini. Jadi tidak boleh, kata beliau, nampak di hadapan mereka fenomena yang berlainan dengan kebiasaan si kecil hingga mengakibatkan pekertinya rusak. Jadi kalau kita bisa simpulkan sebenarnya banyaknya pertanyaan muncul ini, yang tadi saya kasih contoh-contoh pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu pernah hadapi yang lainnya, itu karena mereka melihat interaksi. Kesimpulannya kalau tidak ada interaksi tidak akan bertanya, kan begitu. Maka dari awal prinsip pertama penanaman beliau adalah minta izin dan jangan biasakan memperlihatkan aurat di depan mereka. Maksud tadi saya bilang tidur bersama dengan anak, apalagi sudah beranjak dewasa, gitu kan? Sudah mulai SD kelas 1, 7 tahun, 8 tahun, SMP tetap tidur sama orang tuanya. Ini sering terjadi, ibunya yang minta, tanpa mengerti bahwasanya ini berbahaya bagi pendidikan anak itu, dan tanpa mengerti kalau ini adalah hak suaminya. Tidak boleh lagi dia berikan hak anak pada saat itu. Hak anak diberikan pada saat suami tidak dirubah. Suami sudah pulang berarti hak suami. Anak sudah harus ditidurkan, diistirahatkan dan seterusnya. Jangan malah ibu marah-marah. Anak-anak belum ditemui segala macam. Memang hak dia dulu. Nanti pada saat selesai istirahat, makan sudah, mungkin biologi sudah, baru pertemukan sama anak-anak. Walaupun anak belum tidur. Kalau saya tidur besok pagi kan bisa. Jadi masing-masing harus diberikan haknya. Tidak boleh malah sengaja anak-anak dibiarkan begadang, dibiarkan tidur satu kamar gitu. Saya berapa kali di rumah anak izin minta tidur sekamar. Saya rayu baik-baik. Enggak nak, kan sudah ada kamar masing-masing. Alhamdulillah saya sudah siapkan kamar masing-masing. Kamarnya kan begini, kamarnya begitu. Kita rayu supaya mereka mau tidur. Besok insya Allah kita akan jalan dan begitu. Maka mereka faham akhirnya. Mereka tidak percaya, walaupun awalnya kadang-kadang ada yang merengek, ada yang nangis gitu kan. Tapi kita harus bisa memberikan pendidikan, karena kalau tidak, mereka akan merekam semua itu. Kalaupun misalnya ditaruh hijab dalam kamar, tirai atau apa, tetap berbahaya. Karena pada saat kita pikir dia tidur, terjadi interaksi biologis, kalau mereka bangun tiba-tiba mau kamar mandi, mau minta tolong, minta susu atau apa, mereka bisa lihat. Tetap itu berbahaya. Ya, semoga Allah maafkan itu kalau terjadi masa lalu, tapi kita bicara ke depannya ya. Kalau ada yang bertanya lalu bagaimana kalau sudah terlanjur Ustaz? Kalau sudah terlanjur tetap pisahkan sekarang. Tetap tidak boleh lagi tidur sekamar. Jangan lagi mandi bersama dengan dia. Tapi kan anak saya perempuan Ustaz, kalau ibu bertanya misalnya. Kalau bapak-bapak anak saya kan laki-laki, tetap sama.
Tetap sama, karena akan muncul pertanyaan, kenapa badan ayah lebih beda sama saya? Kenapa kemaluannya beda? Kenapa ini ibu dadanya beda? Itu akan muncul pertanyaan. Kenapa? Karena mereka lihat. Kalau mereka tidak lihat, tidak akan mungkin pertanyaan, gitu kan? Makanya harus kita hindari tentunya. Dan kalau ada pertanyaan pun, jawab sebatas yang butuh jawaban. Misal gini, kenapa dada saya tidak seperti ibu? Ya nanti kalau besar nak, kamu juga akan begini. Selesai. Sebatas itu saja, gitu kan? Kenapa Umi tidak sholat? Misalnya lagi haid, ada haid. Apa itu haid? Semua wanita kalau sudah dewasa nanti akan keluar darah dari kemaluannya. Sebatas itu. Ya. Kita jelaskan tapi sebatas itu dan jangan didiamkan ya. Karena kalau bapak ibu diamkan juga tidak menjawab, dia akan cari sumber lain. Pertanyaan yang muncul dari seorang anak menandakan dia butuh informasi. Kalau kita mengatakan, wah kok anak kecil ngerti apa, gak usah nanya-nanya, misal, dia akan penasaran. Pasti dia akan cari. Penasarannya anak kecil itu besar sekali. Nah, coba bapak ibu kalau punya satu benda, taruh dalam lemari misalnya. Cuma mau memuji saja ya. Taruh dalam lemari, biarkan mereka lihat tapi taruh dalam lemari. Kalau dia tanya, apa itu ayah, apa itu ibu? Udah gak usah tahu. Kalau ibu coba ke pinggir, dia akan cari tangga naik untuk buka. Dia mau tahu apa itu. Dan tidak bisa kita lindungi, tidak bisa kita bendung itu. Pasti nanti kalaupun tidak sekarang kita marahin segala macam, kita pergi dia akan kembali. Dan anak-anak itu punya fitrah, merasa punya hak pada diri kita. Merasa punya hak. Makanya jangan ibu dan bapak sekalian marah kalau dia banyak bertanya. Karena dia merasa dia punya hak. Gitu kan? Kenapa aku nggak diberikan ini? Kenapa aku nggak begini? Itu anak-anak biasa. Itu haknya dia. Kita tinggal bagaimana menjawabnya dengan baik gitu. Kata beliau, oleh karena itu Islam mendorong keras untuk mengajarkan anak-anak adab meminta izin agar tidak terjadi hal-hal seperti di atas. Karena melihat aurat akan membekas di hati si kecil hal yang negatif sehingga akan merusak jiwa dan sarafnya ketika dewasa. Dalam Islam ada penjagaan dan penanggulangan sejak dini. Seorang pendidik Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan adab meminta izin kepada anak-anak kita. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aku adalah pelayan Nabi SAW. Aku biasa masuk tanpa meminta izin. Lalu ketika aku datang pada suatu hari, beliau bersabda, jangan begitu wahai anakku. Telah turun perintah, yaitu jangan sekali-kali kamu masuk tanpa izin. Hadis ini riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 807, Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman nomor 7795. Tentang izin dan adab-adabnya telah disebutkan sebelumnya. Demikian juga wajib bagi kedua orang tua menutup aurat mereka di setiap waktu untuk membantu anak-anak mereka menyeimbangkan naluri mereka dan tidak melebihkannya. Oleh karena itu kita harus membantu anak-anak kita untuk bersikap seimbang dan berbuat baik. Nah, seperti itu. Jadi walaupun interaksi sehari-hari ya, usahakan dalam bentuk-bentuk pakaian segala macam itu, terutama dengan lawan jenis, itu nanti akan misalnya ibu sama anak laki-lakinya, bapak sama anak perempuannya. Itu juga ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ya, jangan sampai nanti terlalu lost control ya. Dalam arti kata anaknya sudah dewasa, ibu ini kemudian anak laki-lakinya melihatnya pakai baju tidur yang semuanya serba terbuka gitu kan. Terus duduk berdua sama walaupun anaknya, tetap tidak boleh. Dia menggunakan pakaian santun. Begitu juga dengan bapak sama anak perempuannya, dia harus ada batasan-batasannya. Karena tetap saja namanya manusia, punya syahwat gitu kan. Dan selalu banyak terjadi interaksi biologis antara orang tua sama anak gitu. Kalau saya pernah dalam pengajian itu ditanya begitu. Seorang ibu bertanya, apa yang saya harus lakukan pada saat suami saya meniduri anak saya? Dalam kondisi seperti itu, seperti apa lagi? Apa yang harus dilakukan? Ternyata memang karena ayahnya seringkali melihat tubuh anak perempuannya, gitu kan? Dan dianggap ini anak, nggak apa-apa. Karena sudah balik, sudah dewasa. Maka itu bisa mengundang syahwat. Itu normal. Syahwat bisa muncul, syaitan tunggangi lagi. Maka lebih baik tentu dihindari. Diajarkan walaupun depan ayahnya dia jaga tutup aurat, depan ibunya juga dia jaga tutup aurat.
Prinsip yang kedua, membiasakan anak untuk menundukkan pandangan dan menjaga aurat agar terdidik secara biologis ya. Ini salah pendidikan seks tentunya. Seorang pendidik seharusnya menanamkan kaidah dan prinsip yang penting ini yang termasuk dalam aturan Islam, yaitu menundukkan pandangan dari yang haram. Didik mereka tidak boleh tonton yang tidak boleh, melihatkan aurat misalnya. Apa saja yang dilihat oleh anak-anak akan terekam dalam fikirannya dan dia tidak akan lupa. Namun bila seorang anak dibiasakan untuk menundukkan pandangannya dari segala aurat sejak kecil di setiap tempat, niscaya dia akan senantiasa menjaga hal tersebut dan merasakan manisnya iman sejak kecil. Mengajarkan anak sejak kecil bahwa Allah Ta'ala selalu melihat dan memperhatikannya, niscaya ketakwaannya bertambah. Menjadikan dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya dan mengetahui bahwa Allah telah mewajibkan hal tersebut kepada orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, jadi ayat ini bukan cuma untuk orang dewasa, dimulai dari sejak dini. Karena pendidikan seksual ini akan baik kalau dia dibiasakan tidak melihat kecuali yang halal bagi dia. Kapan dia bebas melihat apa saja yang dia inginkan, maka secara otomatis rusaklah fitrah biologisnya. Maka matanya pun akan jadi liar, terbiasa melihat ini dan itu. Bahkan kita heran melihat kadang-kadang anak kecil terbiasa mengintip orang dewasa mandi, ya, atau sengaja membuka pakaian orang dewasa pada saat tidur. Karena dia penasaran, ingin mengetahui semua itu. Itu sering terjadi, banyak kasus rumah tangga begitu. Ya karena anak-anaknya penasaran, maka ibunya lagi tidur sengaja dibuka pakaiannya atau kakaknya ya, atau pembantunya, maka ini terjadi. Allah berfirman tentang masalah perintah menurunkan pandangan dari yang haram, surah An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Al-ayat, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat darinya, maksudnya wajah dan telapak tangan maksimal. Demikian pun juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, meski masih kanak-kanak, agar tidak memandang perempuan yang bukan mahram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Fadl bin Abbas pernah dibonceng Rasulullah SAW. Jadi Al-Fadl sepupu Nabi, Abbas paman Nabi. Lalu datanglah kepada beliau seorang wanita dari Khantha, meminta fatwa kepada beliau. Maaf, dari Khatham, ya. Ya, dari Khatham, dari satu suku namanya Khatham, ya. Meminta fatwa kepada beliau, maka Al-Fadl memandangnya, wanita itu pun memandangnya. Lalu Rasulullah SAW memalingkan muka Al-Fadl ke arah lain. Ada sini riwayat Bukhari nomor 6228 dan Muslim 1334. Ahmad meriwayatkan dari Fadl bin Abbas, dia berkata, aku pernah dibonceng Rasulullah SAW dari Jam atau Muzdalifah menuju Mina. Ketika beliau bergerak, tiba-tiba nampaklah seorang badui yang membonceng putrinya yang cantik. Beliau bergerak bersama orang badui itu. Lalu aku melihatnya, maka Rasulullah SAW melihatku. Segeralah beliau membalikkan mukaku dari muka wanita itu. Aku pun melihatnya lagi, maka beliau pun membalikkan mukaku dari mukanya sampai beliau melakukan itu hal itu 3 kali, namun aku tidak berhenti juga. Beliau senantiasa bertalbiyah sampai melempar jamratul aqabah. Jadi maksudnya Fadl bin Abbas ini masih muda, remaja. Dia lihat anak perempuan, Nabi SAW alihkan mukanya. Ini menandakan memang juga pola pendidikannya ya. Bukan dimarahin, bukan ditampar, tapi dialihkan saja wajahnya. Kayak kalau tontonan sekarang dimatikan. Ini tidak boleh, nak haram, dialihkan ke yang lain.
Dan usahakan teman-teman, kita setiap kali menyampaikan sebuah larangan pada orang lain, siapa saja itu, termasuk anak-anak kita kalau kita bicara pendidikan anak, maka usahakan ada solusinya. Selalu ada solusi. Jadi bukan hanya larangan. Karena solusi ini akan membantu segera seseorang itu mengalihkan dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Ya. Kalau misal kita melarang khamr, minuman keras, maka kita alihkan kepada minuman yang sehat. Susu kah, madu kah, dan seterusnya. Seperti itulah. Atau kita mengalihkan dari tontonan yang tidak benar, alihkanlah kepada tontonan yang benar. Kita punya cuplikan-cuplikannya. Dan itu bisa dikontrol ya. Saya di rumah ada YouTube di TV buat anak-anak. Tapi saya mengontrol, kita batasi, kita bisa kunci, batasi. Mereka tidak boleh tonton kecuali yang ini dan itu misalnya. Atau kita downloadkan offline, kemudian dia cuma bisa putar itu saja misalnya. Maka tonton itu kita batasi. Hal yang berhubungan dengan masalah pendidikan, edukasi, hal yang berhubungan dengan masalah tontonan kisah-kisah yang misalnya kisah Nabi dan seterusnya. Mungkin bisa memberikan manfaat kepada mereka. Itu pun saya sortir ya. Tidak semuanya kisah saya biarkan karena ada kadang-kadang riwayat yang lemah yang disebutkan. Kita harus bisa mengawasi itu. Dalam riwayat Ibnu Jarir, yakni dalam Tahzib Al-Athar, bahwa Al-Abbas berkata kepada Nabi SAW, aku melihat anda memalingkan wajah putra pamanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku melihat wanita muda dengan anak muda. Maka aku khawatir syaitan masuk di antara keduanya. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Kanz jilid 5 halaman 188 dan diulangi di 204. Kalau begitu kita harus membiasakan anak untuk menundukkan pandangan dari melihat aurat di setiap tempat agar nalurinya terhadap nafsu seksualnya tidak segera datang, di mana hal itu dapat menyebabkan bahaya tersendiri baik bagi jasmani, nafsu, masyarakat dan semua manusia. Ya, jadi kalau sekali lagi kita kalau orang dewasa melihat sesuatu teman-teman, apalagi kalau orang sudah terbiasa tontonan-tontonan itu syahwatnya tidak mudah bangkitnya tapi tidak sebesar orang kalau memang jarang melihatnya. Itu kalau sudah orang dewasa. Kalau anak-anak itu luar biasa gejolak syahwatnya, apalagi awal-awal balik ya. Itu luar biasa gejolak syahwat. Kita pun pernah melalui semua itu. Jadi kalau tidak dialihkan ke tahfidz Quran, aktivitas olahraga, itu bahaya sekali. Bisa larinya ke sana sini, gitu kan. Seorang penyair berkata, kullul hawadithi mabdaha minan nazar wa mu'zamun nari min mustasghari syarar kam nadratan fataqat fi qalbi sahibiha fatqas sihami bila qausin wala watar wal abdu madama dha ainin yuqallibuha fi a'yunil ghaidi mawqufun alal khatar yasurru maklatahu ma darra mahjatah la marhaban bisururin ada biddarar. Segala peristiwa dimulai dari memandang, semuanya dari pandangan. Seperti api yang muncul dari bunga api yang kecil. Selama atau seseorang selama masih memiliki mata yang bisa digerakkan akan senantiasa dalam bahaya. Yang memandang merasa senang terhadap sesuatu yang bisa membahayakan hatinya. Tidak ada ucapan selamat kepada rasa senang yang membawa bencana. Lalu lanjutannya dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dhunuba tuzilun ni'am wa khudha bi ta'ati rabbil ibad farubbal ibadi sari'un niqam. Bila kamu berada dalam kenikmatan maka jagalah, karena dosa akan menghilangkan kenikmatan itu. Artinya kalau kau sehat, lagi ada harta segala macam, hati-hati dari dosa. Dosa dimulai tadi dengan masalah pandangan mata. Karena dosa akan menghilangkan kenikmatan. Hapuslah dosa-dosa dengan mentaati Tuhan pemilik seluruh hamba, karena Tuhan para hamba amat cepat siksanya. Adapun menutup aurat, tadi itu menurunkan pandangan. Adapun menutup aurat maka dibiasakan sejak seorang
anak sudah diperintahkan mengerjakan sholat, di mana dia harus memakai pakaian yang menutupinya. Hal itu dilakukan agar sholatnya sah dan benar sejak kecil. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain. Sesama jenis pun tidak boleh. Janganlah seorang laki-laki bergabung dengan laki-laki lain dalam satu kain, dan janganlah seorang wanita bergabung dengan wanita lain dalam satu kain. Hadis ini riwayat Muslim nomor 338. Artinya supaya jangan saling melihat aurat. Ini banyak terjadi ya. Oh, karena kan sama-sama perempuan, nggak apa-apa. Ini kan, terbukalah auratnya. Sama-sama laki-laki nggak apa-apa. Nggak boleh. Harus dipisahkan. Yang boleh hanya masih kecil, yang butuh campur tangan orang tuanya, maka orang tuanya mandikan dia. Dan subhanallah secara fitrah, kalau sudah mencapai umur tamyiz namanya, umur membedakan jenis kelamin, biasanya 7 tahun itu ya. Kalau sudah masuk 7 tahun, maka umumnya si anak laki-laki nggak mau lagi ibunya lihat. Biar ibunya mau mandikan dia nggak mau, fitrah. Nggak, ibu nggak usah, tutup pintu. Dia mau ganti baju disuruh ibunya keluar. Pernah nggak ibu alami itu? Yang punya anak gitu kan. Dan juga dengan anak perempuan. Udah mulai 7 tahun, sudah malu sama ayahnya. Ditutup pintunya dan seterusnya gitu kan. Itu sudah alami. Maka jangan dirusak fitrah itu. Biarkan dalam kondisi itu terjaga, mereka agar terbiasa menjaga diri dari lawan jenisnya gitu. Kata beliau, jadi ini kalau sama anak-anak ya, apalagi dewasa. Apalagi dewasa. Jadi mandi sama-sama rame-rame gitu kan. Itu termasuk dilarang, nggak boleh. Ya, seperti kolam-kolam renang umum, orang bergabung semuanya. Itu saling melihat aurat, nggak boleh. Tapi kan berenang sunnah Nabi, ya. Tapi bukan dengan kemaksiatan, gitu kan. Kalau kita bisa punya rezeki, ada rezeki kolam renang sendiri kita di rumah, ya silahkan. Kalau nggak bisa ya sudah, tunggu sampai ada kesempatannya. Kalau nggak boleh. Itu bukan alasan. Makanya kalau liburan-liburan sekolah, kolam renang penuh. Uniknya ibu-ibunya semua pakai jilbab, bapak-bapaknya pakai kopiah. Sholat di sebelahnya kolam renang. Orangnya pada telanjang semua. Dari mana ini? Ini nggak benar semuanya. Hanya alasan karena ibu anak lagi libur. Nggak boleh. Anak-anak di bawah kolam renang umum itu berarti mengajarkan mereka biasa lihat aurat. Dari tadi kita bahas apa? Aurat kita sendiri sebagai orang tua jangan dilihat, apalagi aurat orang lain. Itu bahaya sekali, perusakan moral yang luar biasa karena dia terbiasa melihat banyak. Bukan lagi 1-2 orang. Berarti orang semua bisa buat dong, itu rekaman dia walaupun dia tidak ucapkan. Itu bahaya sekali. Ya, harus hati-hati masalah seperti ini. Kemudian dikatakan, ini juga maaf kalau ibu-ibu hati-hati ya. Kalau luluran bisa sendiri, lulur sendiri saja. Kecuali darurat, ada pengobatan, ada yang harus melakukan tenaga orang lain, iya. Tapi kalau terlalu manja, semuanya harus orang lain, akhirnya terbuka auratnya dengan wanita, walaupun sama wanita. Bukan darurat, ini nggak boleh, ini Nabi larang. Nggak boleh masuk satu kain berdua. Maknanya adalah tidak boleh dilihat, gitu kan. Jadi kan akan dibuka otomatis. Apalagi kalau sama lawan jenis, ya, masuk untuk tempat pijit, laki-laki dipijit oleh wanita atau wanita dipijit oleh laki-laki. Ini kan terjadi semua. Jadi ini semua dilarang dalam agama Islam. Dikatakan oleh beliau di sini seorang anak, maaf saya ulangi paragraf sebelumnya, dengan ini dibiasakan menutup aurat sejak dini, maka seorang anak akan tumbuh dengan mencintai menutup aurat baik laki-laki maupun wanita. Seorang anak laki-laki memakai sesuatu yang menutupi auratnya, dengan demikian pula dengan seorang anak perempuan. Di samping hal itu pun akan menjadikannya biasa memakai hijab. Dimulainya hijab buat sholat, setelah itu dipakai di luar sholat. Karena memang hal itu merupakan ciri kesucian, terhormat dan bersih. Hingga anak-anak tumbuh dengan benar, baik dan terbina akhlaknya. Keimanan mereka kepada Allah kuat di samping mereka menjaga-jaga batasan-batasannya dan larangan-larangannya. Itulah ciri orang-orang soleh.
Prinsip yang ketiga, jadi yang kedua ini menurunkan pandangan dari yang haram dan tidak membiasakan melihat aurat, baik aurat orang tuanya atau sesamanya anak-anak, terutama kalau sudah sampai pada sinu tamiz ya. Kalau masih 2 tahun, 3 tahun itu masih belum tahu apa-apa mereka. Tapi kalau sudah mulai mengerti, biasanya saya itu 5 tahun ke atas ya, itu sudah mengerti. Kalau ini perempuan, ini laki-laki, apalagi kalau sudah 7 tahun ke atas itu lebih jauh lagi. Maka harus dididikkan masalah itu. Tidak biasa melihat aurat orang lain. Prinsip ketiga, memisahkan tempat tidur anak-anak. Ada juga satu hal sini yang saya ingin titik beratkan, karena ini terjadi di negara kita ya. Di prinsip yang kedua. Saya tidak tahu kenapa ada tradisi ini, dan saya tanya, ternyata memang sering terjadi. Jadi kalau ada pengantin baru, ya, itu tidur di rumah misalnya mertuanya, maka itu kayak satu kebiasaan untuk ditonton oleh keluarga itu. Apakah mereka sengaja ngintip dari jendela, sengaja buat lubang di kamar itu, dan itu ternyata saya kaget itu saya dengarkan itu di dalam satu komunitas keluarga itu jadi kebiasaan. Jadi dianggap itu biasa bagi mereka. Mereka melihat itu, bahkan ibu-ibunya ikut-ikutan gitu kan. Kenapa harus lihat biologisnya anaknya? Nggak boleh dalam Islam, gitu kan? Ini termasuk dalam masalah yang menurunkan pandangan. Jadi bukan cuma anak-anak, kita pun juga harus belajar untuk menurunkan pandangan dari yang haram itu. Prinsip ketiga, memisahkan tempat tidur anak-anak. Prinsip ini adalah rukun asasi atau rukun asas dalam membina anak yang beda jenis, laki-laki dan perempuan, dan tidak membangkitkan nalurinya terhadap gambaran kotor. Aturan ini memang tiada bandingannya di jagat raya. Ini memang pandangan kenabian dan kecermatannya dalam membina dan memperhatikan anak. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Nabi SAW, beliau bersabda, perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berumur atau tiba berumur 10 tahun atau telah berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Juga dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya disebutkan, bila anak-anakmu telah berusia 7 tahun maka pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka, dan bila telah mencapai usia 10 tahun maka pukullah mereka bila tidak mau mengerjakan sholat. Kata beliau, kalau begitu adanya pemisahan ini dimulai sejak berusia 10 tahun ketika naluri mereka sudah mulai berkembang. Namun bagaimanakah pemisahan ranjangnya yang benar? Yang termasuk pemisahan itu adalah tidak tidurnya 2 orang anak kecil dalam satu selimut atau tidur di satu ranjang, sedang saudaranya tidur di ranjang yang lain, dengan 2 selimut yang berbeda, dan tiap kali bertambah jauh pemisahannya maka itu lebih utama. Maksudnya adalah kalau misalnya bisa masing-masing punya kamar, bagus. Apalagi kalau sudah 10 tahun ya, itu udah harusnya begitu. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki pun sama, apalagi kalau lawan jenis ya. Perempuan pun dipisahkan kalau kita punya kemampuan untuk pisahkan, ada rumah luas segala macam gitu kan. Kalau nggak bisa, maka sesama jenis minimal beda ranjang. Kalau misalnya ranjangnya susun kah, atau ranjangnya 2 terpisah, seperti itulah. Ya. Dan dianjurkan oleh para ulama tidak menumpuk sekian banyak anak dalam satu ruangan, ya, walaupun sama jenis, terutama di umur 10 tahun, demi untuk pendidikan mereka. Semampunya. Tapi kalau orang miskin, beda. Cuma punya satu petak tanah, rumah, nggak ada lagi tempat, harus tidur di sana, ya apa boleh buat. Jadi, itu pun dia berusaha memisahkan antara anak laki-laki, kemudian dia sebagai orang tua baru anak perempuannya. Jadi dipisahkan. Al-Allamah Syekh Waliullah Ad-Dahlawi berkata, sebenarnya perintah memisahkan anak-anak dalam tempat-tempat tidur mereka karena umur mereka saat itu telah mendekati balik, dan tidak mustahil bila tidur mereka dalam satu ranjang maka bisa membangkitkan syahwat. Oleh karenanya perlu pencegahan sebelum hal tersebut terjadi. Maka dari itu tidur di satu ranjang dan di satu selimut bisa mengakibatkan timbulnya naluri seksual pada diri mereka.
dan hal itu bisa semakin cepat dan kian bertambah hingga sampai bergejolak. Akhirnya tidak ada jalan melampiaskannya kecuali dengan melakukan beberapa penyimpangan dan kejanggalan. Betapa banyak terjadi penyimpangan di bawah selimut tanpa disadari oleh orang tuanya, sehingga menjadi sebab hancurnya anak-anak yang bersih itu lantaran sikap meremehkan dari orang tua yang tidak memperhatikan mereka dan juga menempatkan mereka di tempat yang menyalahi larangan Nabi SAW, di mana beliau telah Allah puji dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad berucap bukan menurut hawa nafsunya, atau tidaklah Muhammad itu berucap menurut hawa nafsunya. Ia, Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan itu tidak disampaikan, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan saya ulangi, tidaklah Muhammad atau tidaklah dia Muhammad SAW berucap menurut hawa nafsunya. Ia dalam kurung Al-Quran dan Sunnah disampaikan itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi maksudnya tadi pemisahan tentang anak umur 10 tahun diranjang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau datangkan perintah yang tegas dalam kurung pisahkan atau tanda kutip pisahkan. Seorang mukmin tentu akan mengikuti sehingga dia memisahkan. Namun apa yang dipisahkan? Yang dipisahkan adalah tempat tidurnya. Manakah pendidikan timur, manakah pendidikan timur dan barat serta sekolah-sekolah modern yang mampu mengalahkan pendidikan ini. Karenanya Anda, wahai pendidik yang mulia, peganglah aturan Islam dan sunnah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mustafa maksudnya orang pilihan. Ini julukan Nabi Muhammad SAW. Gigitlah ia dengan gerahammu atau peganglah erat-erat. Niscaya keberuntungan akan kamu capai dalam mendidik anakmu dengan pendidikan yang benar. Artinya walaupun di sekolah juga sama. Di sekolah pun sama. Ya. Jadi kalau kita bisa masukkan anak kita ke sekolah, masuklah ke sekolah yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Terutama di umur ini ya. Kita bicara umur 10 tahun ke atas ya. Kalau masih TK segala macam mungkin. Tapi sekarang Masya Allah saya lihat banyak di Indonesia. Saya bicara lingkup Jakarta misalnya. Sudah banyak sekolah-sekolah makan dari TK, SD sudah dipisahin. Itu sangat bagus. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawakan atau diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa saja yang dilarang dari kalian darinya maka tinggalkanlah. Sekarang kita masuk ke prinsip yang keempat. Tidur dalam keadaan miring ke kanan. Kalau tadi yang ketiga memisahkan di tempat tidur ya. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tempat tidurnya, beliau tidur di bagian kanannya atau miring ke sebelah kanan. Kemudian berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik. Karena rasa berharap dan cemas kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri selain kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku telah beriman kepada kitabmu Al-Quran yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalt. Dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini riwayat Bukhari nomor 6313 dan 6315, Muslim 2710. Juga ini intinya adalah doanya juga baik kalau dihafal, kalau sudah hafal, kalau belum hafal bisa dihafal tentunya. Yang belum hafal doa ini bisa difoto dari bukunya, coba diulangi karena ini sangat baik. Ya, doa ini dibaca pada saat kita balik sisi kanan, tapi yang ingin dititik beratkan di prinsip keempat adalah tidur sisi kanannya.
Juga dari Al-Bara dia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shikkikal ayman thumma qul bila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu maka berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat kemudian berbaringlah di atas bagian kananmu sisi kanan tubuh kemudian ucapkanlah lalu beliau menyebutkan seperti doa di atas yang di dalamnya disebutkan waj'alhunna akhira ma taqul dan jadikanlah kalimat itu adalah ucapan terakhir yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Bukhari jilid 11 halaman 93, 94 dan juga di jilid 13 halaman 288 dan Muslim nomor 2710. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata biasanya Nabi SAW salat malam 11 rakaat. Bila fajar telah terbit, maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan, maksudnya sholat sunnatul fajar sebelum sholat subuh ya. Lalu berbaring di atas bagian kanan atau miring ke kanan hingga datang muadzin untuk memberitahukan beliau bahwa iqamah akan segera dikumandangkan. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 11 halaman 92 dan Muslim 736. Tidur miring ke kanan adalah sunnah Rasulullah SAW. Hal itu juga menjauhkan anak-anak dari segala perangsang nafsu syahwat ketika tidur. Karena Rasulullah SAW menyebut tidur telungkup sebagai tidurnya syaitan. Dari Ya'ish bin Takhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu dia mengatakan, bapakku berkata kepadaku ketika aku tidur di masjid dengan telungkup, tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkan aku dengan kakinya lalu mengatakan sesungguhnya ini adalah cara tidur yang dibenci oleh Allah. Lalu aku melihatnya ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5040, Ahmad di 3 halaman 430, Ibnu Majah 300 atau 3722, Tirmidzi 2769. Karenanya seorang pendidik bila mendapati anaknya tidur seperti ini yaitu telungkup ya tengkurap maka dia harus mengubahnya dan supaya membuatnya suka tidur miring ke kanan serta menjauhi tidur telungkup karena hal tersebut menyebabkan banyak penyakit bagi tubuh. Para dokter sepakat agar seseorang tidak tidur telungkup demi menjaganya dari bahaya-bahaya yang mengancam. Di samping hal tersebut juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, seorang dokter, seorang pendidik, dokter dan pembimbing umat Islam. Ajarilah anakmu untuk tidur miring sebelah kanan demi menjaganya dari penyakit dan demi mengikuti sunnah suci ini. Orang yang bertanya, Ustaz, tidur sisi kanan apa hubungannya dengan masalah syahwat, pendidikan seksual? Jawabannya tadi sudah dikatakan oleh beliau. Karena kita cuma pilihan, tidurnya cuma 2. Umumnya orang tidur ya. Ada orang tidur yang ketiga, tapi itu jarang orang lakukan. Kalau bukan balik kanan dan balik kiri, maka tengkurap. Ya, biasanya begitu. Orang tidur menghadap ke atas itu biasa tapi jarang, itu tidur yang ketiga. Umumnya penelitian mengatakan manusia cuma tidur dari sisi kanannya itu kirinya ataupun tidur tengkurap. Nah, tidur-tidur ini semua dilarang. Ya, tidur tengkurap dilarang. Karena kata Nabi SAW itulah tidur yang dibenci oleh Allah. Ya. Kalau nggak salah dalam riwayat dikatakan tidurnya penghuni neraka. Maka tengkurap itu biasanya mendatangkan mimpi-mimpi buruk. Ya. Termasuk juga orang sering mimpi junub itu kalau orang tengkurap biasanya. Tapi kalau dia tidur dari sisi kanannya, maka syaitan tidak menguasainya karena dia mengikuti sunnah Nabi. Otomatis dia jauh dari mimpi-mimpi buruk atau mimpi-mimpi biologis yang bisa mengganggu syahwatnya. Seperti itulah. Prinsip yang kelima dalam pendidikan seksnya anak-anak ini adalah berhubungan dengan masalah cepat tidur dan cepat bangun. Membiasakan mereka tidak begadang. Cepat tidur dan cepat bangun termasuk sunnah sang pendidik dalam kurung Nabi Muhammad SAW. Di antara rasa cintanya kepada kita dan kepada anak-anak kita diperintahkan melakukannya. Maka seyogyanya seorang pendidik membiasakan anak-anaknya untuk melakukannya sejak dini, dari sejak dini. Diriwayatkan secara marfu dari Nabi SAW, iyyaka was-samra ba'da hada'atil lail fa innakum la tadruna ma ya'ti Allahu min khalqih. Jauhilah obrolan di waktu malam
setelah malam sunyi, karena kalian tidak mengetahui sesuatu yang didatangkan Allah dari makhluknya. Hadis riwayat Hakim jilid 4 halaman 316. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW sholat isya di waktu atamah. Ada buntut nomor 97. Atam adalah waktu setelah sepertiga malam. Rasulullah SAW sholat isya di waktu atamah. Umar berkata, sholatlah wahai Rasulullah, karena wanita dan anak-anak telah tidur. Beliau pun keluar dengan kepala meneteskan air bekas wudu dan bersabda, kalau bukan karena aku takut menyulitkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka sholat di waktu ini. Ya, hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 571, Muslim 638. Jadi maksudnya di sini Nabi SAW tidur dulu, baru kemudian sholat. Kita dapati Rasulullah SAW menyuruh untuk tidur segera. Kita dapati Rasulullah SAW menyuruh untuk tidur segera, meskipun sholat fardu diakhirkan. Namun beliau takut kalau akan menyusahkan umatnya. Bersegera tidur di samping mengikuti sunnah Rasulullah SAW juga mengandung banyak kebaikan di dalamnya. Banyak faedahnya bagi anak, mengenyangkan jasad mereka, mengistirahatkan mereka agar siap beribadah kepada Tuhan mereka, membuat bangun lebih cepat dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat subuh, serta menjadi giat sepanjang hari. Tentu ada kiat-kiatnya teman-teman untuk membuat anak-anak supaya tidak begadang ya. Karena biasanya anak kecil itu suka begadang, main-main terus ya, karena mereka tidak seperti kita orang dewasa ada beban. Kalau saya begadang ini besok mau kerja, besok begini dan begitu, nanti ngantuk, maka kita ada beban, makanya kita tidur. Anak-anak tidak seperti itu, dia tidak ada beban. Dia begadang pun kalau diajak main maka dia begadang terus gitu kan. Maka caranya tentu ibu-ibu terutama yang mendidik anak-anak, usahakan hindari anak-anak tidur selepas asar. Kalau tidur siang kayak dulu nggak masalah, tidur pagi juga masih boleh. Tapi kalau sudah tidur habis asar hindari. Ya, dibangunkan, diajak ngobrol, diajak main, biarkan dia puncaknya mengantuk selepas isya lalu dia tidur. Itu yang paling tepat tentunya ya. Ketika tidur, kita ajari anak-anak kita sunnah Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi, falyanfud firashahu bidakhilati izari, fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Thumma yaqul, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin." Bila seseorang di antara kalian hendak tidur di tempat tidurnya, maka bersihkanlah kasurnya dengan bagian dalam kainnya, karena dia tidak tahu apa yang ada di tempat itu setelah dia tinggalkan. Kemudian ucapkanlah, dengan namamu wahai Tuhanku, aku taruh lambungku dan dengan pertolonganmu aku angkat kembali, maksudnya bangun. Bila engkau mengambil nyawaku, kalau sampai aku tidak kembali lagi ruhku, mati, maka sayangilah dia, ruh itu. Dan bila engkau membangunkanku kembali, maka jagalah dia dengan penjagaanmu terhadap hamba-hambamu yang soleh. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 7 halaman 149, Muslim dalam zikir dan doa halaman 40 di jilid 6, di halaman 2084. Ya, ini mungkin ada kekeliruan dalam jumlah jilidnya ya. Tapi halamannya 2084. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, ada dua buah hadis yang sudah kita sebutkan. Kalau yang pertama, Nabi SAW di halaman 234 di paling pertama dari Ibnu Abbas tadi. Kalau bolehnya mentakhirkan sholat isya ya. Jadi boleh mentakhir sholat isya. Bahkan di sini dikatakan Nabi sholat setelah lewat sepertiga malam. Karena memang waktu subuh itu sampai menjelang azan subuh ya. Jadi kalau ngantuk sekali boleh tidur gitu kan. Tetapi ada juga pendapat yang lain mengatakan tidak seperti itu. Karena ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW tidak menyukai tidur selepas maghrib karena khawatir isyaknya lepas. Kemungkinan besar hadis Ibnu Abbas ini kata sebagian ulama adalah disebutkan kalau orang pas masuk waktu isya
Dan dia mengantuk sekali, dia tidak bisa menahannya. Takutnya kalau dia sholat malah dia jadi ngawur bacanya. Maka dibolehkan dia tidur karena waktunya masih boleh dikerjakan setelah dia bangun sepertiga malam. Dan hadis ini lebih tertuju kepada bukan masalah sholat isya ditakhirkan, tetapi lebih kepada tidur lebih cepatnya. Dan hadis yang kedua tadi adalah ajaran Nabi SAW agar kalau mau tidur menebah tempat tidur. Walaupun waktu ibu-ibu tadinya di rumah itu sudah menebahnya dan sudah rapi, bersih, lalu menutup dengan selimut, tetap sunnah Nabi SAW menebah. Riwayat lain menebahnya 3 kali. Ya, mungkin selimut itu ditebah, diangkat sampai digoyangkan 3 kali atau ditebah dengan kain ataupun sapu lidi kalau kita sekarang ya. Maka itu termasuk sunnah Nabi SAW. Itu ada penelitian dalam masalah ini, ada banyak penelitian, tapi Allah alam kebenarannya gitu kan. Tentang masalah kalau orang tidur, ada beberapa, kalau misalnya kita tidur nih, pas kita bangun tengah malam, gitu kan, kamar mandi misalnya, itu ada hal-hal yang kita tidak tahu yang jatuh dari tubuh kita. Apa itu Allahu alam, apakah itu penyakit, apakah dari keringat yang tumpah dan seterusnya, ini ada sesuatu, itu ada penelitian, tapi saya bilang tadi Allah alam kebenarannya. Maka hikmah dari para Nabi SAW suruh kita kalau bangun tidur ke kamar mandi mau kembali lagi, tebah lagi dan sampai 3 kali itu untuk menghilangkan itu. Ya, seperti itulah. Tapi jelas terlepas daripada penelitian ini kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi walaupun Bapak Ibu bangun sebentar, minum atau apa, kembali tebah dulu 3 kali baru tidur. Seperti itulah. Kemudian sunnah membaca doa ini, dan doa ini sangat mulia ya. Kita semua menyerahkan urusan kita kepada Allah. Wahai Tuhanku, dengan namamu wahai Tuhanku, aku taruh lambungku dan dengan pertolonganmu aku angkat nanti. Maksudnya aku bangun dengan pertolonganmu. Bila engkau mengambil nyawaku, jadi kalau orang tidur teman-teman sekalian, itu nyawanya bisa tidak kembali. Ya, terbukti dari hadis ini. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang tidur itu, ruhnya keluar. Tapi bukan keluar seperti proses pada saat dia akan dicabut ruhnya. Sakaratul maut, gitu kan. Allahu alam seperti apa. Kemudian kalau Allah menahannya, maka matilah orang itu. Dan kalau Allah ingin mengembalikan, maka kembalilah dia hidup dan beraktivitas sampai ajalnya datang. Maka kita minta di sini, ya Allah, kalau seandainya nyawaku kau tahan, tidak kembali lagi ke jasadku, maka kasihanilah dia, maafkanlah kesalahannya. Dan kalau kau pun mengembalikannya, aku hidup lagi, jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man qala hina ya'wi ila firashi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr wa in kanat adada warakis syajar wa in kanat adada ramlil ajil ramlin alij, ya, wa in kanat adada ramlin alij wa in kanat adada ayyamid dunya. Barang siapa yang ketika hendak tidur di kasurnya, dia mengucapkan, aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup. Lagi terus-menerus mengurus makhluknya dan aku bertobat kepadanya, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Walaupun seperti buih di lautan, walaupun sebanyak daun-daun pepohonan, walaupun sebanyak pasir-pasir yang bertumpukan, walaupun sebanyak hari-hari dunia. Yang hadis ini riwayatkan Tirmidzi nomor 3406. Dan ini menandakan kita dianjurkan selain baca doa tadi, kita juga beristighfar pada saat mau tidur. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala idza awa ila firasyi alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal faqad hamidallah bi jami' mahamidil khalqi kullihim.
Barang siapa yang berkata ketika hendak tidur di kasurnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang kafani, mencukupiku, wa awani, dan memberikanku tempat tinggal, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, dan segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan memberiku minum, walhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal, dan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang banyak kepadaku. Maka dengan doa ini sesungguhnya dia telah memuji Allah dengan seluruh pujian makhluk secara keseluruhan, atau dengan seluruh pujian makhluk semuanya. Hadis ini diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abil Iman nomor 4382. Juga sunnah membaca ayat kursi pada saat mau tidur. Sebagaimana sudah kita tahu ayat kursi disebutkan dalam Al-Baqarah 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Tidak ada yang dapat memberi pertolongan di sisinya tanpa seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Maha mengetahui apa yang ada di belakang, apa yang ada di tangan mereka, dan juga di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan juga mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan yang Dia kehendaki. Lalu dikatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Maha luaslah kursinya Allah, ya, yang ada pijakan kaki di singgasana, ya, seluruh langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan juga Dia tidak pernah merasa berat memelihara keduanya, langit dan bumi, dan Dia Maha tinggi lagi Maha besar. Karena bila engkau membaca ayat kursi pada saat mau tidur, niscaya senantiasa akan ada penjagaan dari Allah dan engkau tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari. Maksudnya tidak akan mimpi biologis haram, tidak akan diganggu dan seterusnya. Ya. Hal itu sebagaimana keterangan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan hadis tentang syaitan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3275, 5010. Jadi pernah Abu Hurairah ini jaga Baitul Mal. Baitul Mal itu kayak tempat harta muslimin. Kemudian ada pencuri masuk, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu dia nangis-nangis mengatakan, saya punya banyak anak, maafkan, lepaskan saya, gitu-gitu. Abu Hurairah maafkan. Pas pergi ke masjid subuh, maka Nabi tanya, hai Abu Hurairah, bagaimana dengan tamumu tadi malam? Nabi tahu ada pencuri. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, dia menyesal mencuri dan banyak anaknya, maka saya lepaskan, apalagi dia tidak ambil barang. Dan dia janji tidak akan kembali. Kata Nabi SAW, dia bohong, dia akan kembali nanti malam. Abu Hurairah jaga lagi besok malamnya, atau hari itu malamnya, hari kedua kembali lagi orang itu. Kemudian ditangkap lagi Abu Hurairah, dia mohon lagi. Sampai hari ketiga, Abu Hurairah masih lepaskan. Nabi tanya lagi subuhnya, Abu Hurairah melepaskan karena kesian. Maka Nabi bilang dia akan kembali. Yang ketiga kali ditangkap, lalu Abu Hurairah bilang, saya tidak akan lepaskan kamu. Saya akan bawa kau ke Nabi SAW. Sudah dusta 2 hari. Maka dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, mau enggak saya ajarkan kamu ayat Al-Quran, kalau kau baca kau akan selamat dari syaitan. Enggak akan ada godaannya dia. Kata Abu Hurairah, baiklah. Tapi dengan syarat kau lepaskan saya. Abu Hurairah mengatakan, baik, saya akan lepaskan kamu. Lalu dia mengajarkan Al-Baqarah 255 ini, maksudnya ayat kursi. Maka Abu Hurairah datang ke masjid, Nabi SAW tanya, bagaimana tamumu semalam? Ya Rasulullah, saya lepaskan. Karena dia mengajarkan kepada saya katanya ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi, kalau saya baca saya bisa selamat dari syaitan. Maka kata Nabi SAW, itu adalah syaitan yang menjelma dari manusia yang mencuri barangmu di Baitul Mal. Dan ketahuilah, dia bohong. Ya, beberapa hari kepadamu dia tidak akan kembali, tapi dia jujur benar dalam penyampaian tentang ayat kursi itu. Ya, berarti ayat kursi ini akan membantu orang selamat dari syaitan. Itu makna kalimat di sini. Hal itu sebagaimana keterangan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan hadis tentang syaitan.
Rasulullah SAW juga mendorong kita untuk mendidik anak kita agar segera tidur dan segera bangun. Beliau bersabda, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku pada pagi hari mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2236, Ibnu Khuzaimah di nomor 1818 dan juga Tirmidzi nomor 1230. Al-Baihaqi meriwayatkan tentang masuknya Nabi SAW ke rumah Fatimah radhiyallahu anha di waktu pagi. Beliau melihatnya dalam keadaan tidur, lalu beliau membangunkannya. Beliau katakan kepadanya, bangunlah, lalu saksikanlah rezeki Tuhanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Asy-Syu'ab nomor 4735. Jadi hadis ini semua menjelaskan bagi kita tentang pentingnya tidur cepat dan bangun cepat. Tidak boleh begadang kecuali darurat, dan juga kalau bangun, ya kalau sudah tidur cukup maka otomatis pagi bisa bangun lebih cepat. Ya. Tentu kecuali punya udzur ya. Seperti misalnya ibu-ibu kadang-kadang kalau masih punya bayi baru lahir, seringkali rewel di malam hari. Itu berbeda. Begadang yang tidak salah di situ ya. Atau memang ada suami istri, mereka bercanda, bercumbuan, walaupun semalam suntuk, apalagi kalau datang dari safar atau baru menikah, itu semua tidak masuk dalam larangan. Ya, jadi nggak boleh pengantin baru digodain sama pasangannya, nggak boleh loh, haram dalam Islam, gitu kan. Nanti aja pagi-pagi, ya. Karena Nabi SAW mengatakan termasuk tidak masuk dalam hal sia-sia, nggak masuk dalam dosa, itu adalah bercandanya ataupun bercumbuannya suami istri. Jadi walaupun semalam suntuk kata ulama, atau seseorang mengurus kuda perangnya, perlengkapan perang, besok dia mau jihad, besok dia mau safar haji, mau safar umroh, dia harus persiapan gitu kan, itu lain, itu semua boleh. Di sini maksudnya adalah kelalaian, nggak ada apa-apa, hanya duduk nonton sampai jam 12, membuang waktu, itu yang dimaksud, yang dilarang di sini. Kata beliau ini sebagai penutup ya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis setelah ini. Inilah pendidik dalam kurung Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kita dan anak-anak kita untuk segera tidur, karena di dalamnya banyak beberapa faedah. Demikian juga beliau mengajarkan kita berzikir sebelum tidur. Dan bila kita membiasakan anak kita untuk berzikir sebelum tidur karena mengikuti sunnah Nabi, niscaya si kecil akan tidur dalam lindungan Allah dan penjagaannya. Ketika bangun pun masih dalam kondisi seperti itu, dijauhi dari segala keburukan, pemikiran dan waswas syaitan. Di samping itu, dia mempelajari tentang sikap berlindung kepada Allah di setiap amal yang dikerjakan hingga di waktu tidur dan bangunnya. Allah adalah sebaik-baik penjaga, dialah yang paling penyayang atau zat yang paling penyayang. Maksudnya, kalau kita ajarin anak-anak kita untuk tidur cepat, umumnya terlindungi dari perbuatan yang haram, karena syaitan itu gerilya di malam hari. Syaitan itu gerilya di malam hari. Makanya kita berlindung dari waktu malam ya. Kenapa teman-teman diskotik, karaoke, maksudnya malam-malam hari? Memang di situ syaitan gerilya. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan kalau sudah tiba maghrib, masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah, karena syaitan sedang menyebar. Mereka pada saat itu menyebar, jadi mulai membuat kerusakan. Makanya malam hari orang kalau tidur cepat, umumnya selamat dari kemaksiatan. Makanya mereka begadang itu, mereka begadang. Bisa dikatakan dihitung jari diskotik ada yang buka pagi hari, gitu kan. Maka mereka gunakan di malam hari untuk bermaksiat seperti itu kan.